Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mempelajari konsep dasar kimia analitik dan tipe-tipe analisis, maka saat ini kita akan membahas mengenai tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu proses analisis kimia. Untuk mendapatkan hasil analisis kimia yang tepat dan teliti, maka terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan analisis. Kemudian kedua, pengambilan sampel atau sampling. Yang ketiga, persiapan sampel untuk analisis. Keempat adalah pemisahan senyawa pengganggu. Yang kelima, pengukuran atau analisis dari unsur atau senyawa yang akan diketahui. Dan terakhir, perhitungan, pelaporan, dan evaluasi hasil analisis. Mari kita bahas tahapan-tahapan tersebut satu persatu. Tahap pertama yaitu perencanaan analisis yang merupakan tahapan terpenting yang harus dilakukan sebelum kegiatan analisis dilaksanakan. Ada dua hal yang harus disiapkan sebelum melakukan analisis yang masuk ke dalam tahapan persiapan ini. Yaitu pertama, kita harus menyiapkan informasi analisis apa saja yang diperlukan, dan kedua, metode analisis apa yang harus digunakan berdasarkan informasi analisis sebelumnya. Dalam menyiapkan informasi analisis, perlu diperhatikan tingkat ketepatan dan ketelitian hasil analisis yang diperlukan, sehingga nanti kita dapat memutuskan harus memakai metode apa dalam analisis. Apakah cukup dengan metode konvensional atau harus menggunakan instrumen? Dan juga perlu diperhatikan tipe sampel apa yang akan kita analisis, sehingga kita dapat memutuskan bagaimana dan di mana kita akan memperoleh sampel tersebut. Setelah mendapatkan informasi analisis, maka yang perlu disiapkan adalah metode analisisnya. Ingat, metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan hasil analisis dengan ketepatan dan ketelitian tertentu sesuai dengan informasi analisis sebelumnya. Selain itu, dengan perencanaan metode ini pun, kita dapat menentukan alat-alat dan bahan apa saja yang diperlukan dalam analisis. Tahapan kedua dalam analisis kimia adalah pengambilan sampel atau sampling, di mana masalah utama dalam teknik sampling ini adalah bagaimana agar sampel yang kita ambil itu cukup representatif. Artinya, sampel yang kita ambil mewakili kondisi dari populasi atau tempat pengambilan sampel tersebut. Misalnya, ketika hasil pengujian 10 ml sampel air sungai yang dilalui air buangan industri memiliki cemaran logam yang tinggi, maka hal itu harus mengindikasikan bahwa kondisi dari sungai yang diwakili oleh 10 ml sampel tersebut juga memiliki cemaran logam yang tinggi. Setelah sampel dibawa ke laboratorium sebagai sampel yang siap diuji, tahapan ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan persiapan sampel untuk analisis. Dalam menyiapkan sampel untuk analisis, seringkali sampel yang akan kita gunakan tidak bisa langsung diuji, tetapi harus dilakukan serangkaian tahapan lainnya sampai dengan sampel tersebut siap untuk diuji. Contoh, jika kita ingin menguji kadar lemak dalam sampel keripik, maka kita tidak bisa langsung melarutkan keripik tersebut dan memasukkannya ke dalam set alat uji lemak. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, yaitu dimulai dari pengeringan sampel, khususnya bagi sampel yang berwujud padat. Pengeringan dilakukan untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam sampel. Karena jika suatu sampel padatan memiliki kadar air yang tinggi, maka proporsi analit yang terdapat dalam sampel tersebut menjadi lebih kecil, sehingga ketelitian dalam analisis akan sulit tercapai. Pengeringan sampel ini dapat dilakukan dengan cara dikeringkan dalam oven pada suhu 100 sampai 110 derajat Celcius. Kemudian, setelah sampel kering, tahapan selanjutnya dalam penyiapan sampel adalah menimbang atau mengukur sampel.
Penimbangan biasanya dilakukan bagi sampel yang berwujud padatan yang sebelumnya telah dikeringkan terlebih dahulu. Sedangkan pengukuran volume biasanya dilakukan bagi sampel yang berwujud cair atau gas. Kemudian, tahapan yang terakhir dalam penyiapan sampel adalah melarutkan sampel dengan pelarut yang sesuai sampai dengan sampel larut sempurna. Setelah sampel larut, maka sampel sudah siap untuk diuji dengan metode yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk mendapatkan hasil analisis sampel yang tepat dan teliti, perlu dilakukan perencanaan analisis, pengambilan sampel dan persiapan sampel. Selanjutnya, setelah sampel tersebut siap diuji dengan suatu metode tertentu, maka tahapan yang harus dilakukan adalah memisahkan senyawa pengganggu yang ada dalam sampel. Sampel yang kita ambil biasanya tidak hanya mengandung analit yang kita uji saja, seperti contoh sebelumnya, yaitu saat kita ingin menguji lemak dalam sampel keripik, maka tentunya kita ketahui bersama bahwa kandungan zat dalam keripik tersebut bukan hanya lemak. Namun, karena pengujian yang akan dilakukan adalah pengujian lemak saja, maka senyawa-senyawa lain selain lemak kita sebut sebagai senyawa pengganggu dan harus dipisahkan dari sampel. Metode analisis yang seperti ini kita sebut bersifat selektif. Bagaimana cara memisahkan unsur atau senyawa pengganggu dalam sampel? Metode yang paling umum digunakan biasanya adalah metode pengendapan. Adapun metode lain yang digunakan bisa juga dengan ekstraksi dan kromatografi. Meskipun demikian, perlu diketahui pula bahwa ada juga metode analisis yang bersifat tidak selektif. Artinya, meskipun sampel mengandung unsur atau senyawa pengganggu, maka hal itu tidak menjadi masalah dan analisis dapat dilanjutkan. Kemudian, tahapan selanjutnya dalam analisis kimia setelah menghilangkan senyawa pengganggu adalah tahapan pengukuran analit yang ada dalam sampel. Analit ini bisa berupa unsur maupun senyawa. Seperti kita ketahui sebelumnya, bahwa dalam pengukuran kadar suatu analit, maka metode yang digunakan merupakan metode analisis kuantitatif. Dari hasil pengukuran ini, nantinya akan didapatkan data hasil analisis yang selanjutnya akan diolah pada tahapan berikutnya. Data yang dihasilkan dalam proses pengukuran selanjutnya akan diolah pada tahapan analisis berikutnya, yaitu perhitungan, pelaporan, dan evaluasi hasil analisis. Data hasil analisis yang sudah diolah dan dihitung ini akan dinyatakan dalam satuan kadar yang menyatakan banyaknya jumlah analit dalam sampel. Data yang dimaksud di sini bukan hanya data saat analisis sampel saja. Biasanya saat penyiapan sampel pun data-data tersebut banyak digunakan, seperti data hasil penimbangan, faktor pengenceran, dan data dalam pembuatan larutan. Hasil perhitungan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemilik sampel sesuai prosedur masing-masing laboratorium. Kemudian dievaluasi untuk mengetahui tingkat ketepatan dan ketelitiannya yang biasanya dinyatakan dalam persen ketelitian ataupun persen kesalahan. Tahapan-tahapan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan tahapan analisis yang biasa dilakukan seorang analis saat bekerja di laboratorium. Lalu, bagaimana dengan kalian para calon analis yang melakukan kegiatan analisis di laboratorium sekolah? Apakah semua kegiatan tersebut dilakukan dari awal sampai akhir? Silahkan disimak penjelasan berikut ini. Tahapan pertama yaitu perencanaan analisis biasanya tidak perlu dilakukan karena semua informasi dan metode analisis sudah dituangkan dalam modul praktikum. Begitu pula dengan pengambilan sampel. Biasanya sampel yang digunakan sudah tersedia dan bisa langsung dianalisis. Berbeda dengan 2 tahapan tersebut, 4 tahapan selanjutnya yaitu penyiapan sampel, pemisahan senyawa pengganggu, dan pengukuran biasanya dilakukan sesuai prosedur yang tersedia dalam modul praktikum.
Sedangkan perhitungan, pelaporan, dan evaluasi biasanya dituangkan dalam lembar laporan praktikum. Dalam suatu proses analisis kimia, terdapat beberapa metode utama yang dilakukan dalam kegiatan analisis untuk senyawa-senyawa anorganik secara kuantitatif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, metode yang berdasarkan pada reaksi-reaksi kimia yang kuantitatif. Kedua, metode yang berdasarkan pada pengukuran listrik. Ketiga, metode yang berdasarkan pada pengukuran sifat optis tertentu. Dan keempat, metode-metode khusus lainnya. Metode yang pertama ini didasarkan pada pengukuran banyaknya reaksi yang diperlukan untuk membentuk hasil reaksi yang sempurna. Metode ini merupakan dasar dari metode analisis secara tradisional atau klasik, yaitu berupa metode analisis gravimetri dan volumetri. Dalam metode analisis gravimetri, pengujiannya didasarkan pada pengukuran massa zat yang berwujud padat. Sedangkan dalam analisis volumetri, pengujiannya didasarkan pada pengukuran volume zat yang berwujud cair maupun gas. Untuk pengukuran volume zat yang berwujud cair disebut sebagai analisis titrimetri. Sedangkan pengukuran volume zat yang berwujud gas disebut sebagai analisis gasometri. Metode analisis kuantitatif bagi senyawa anorganik yang kedua adalah metode analisis berdasarkan pengukuran listrik, di mana analisis ini melibatkan pengukuran arus listrik, voltase atau tegangan listrik maupun hantaran listrik. Metode-metode tersebut dapat digolongkan menjadi analisis voltametri, coulometri, potensiometri, dan konduktometri, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi analisis kimia instrumen. Metode analisis kuantitatif selanjutnya adalah berdasarkan pengukuran sifat optis tertentu yang bergantung pada serapan energi dan pengukuran banyaknya energi dalam suatu panjang gelombang tertentu yang diserap oleh sampel. Metode-metode tersebut dapat digolongkan menjadi metode spektrofotometri UV vis, spektrofotometri inframerah, dan spektrofotometri serapan atom yang juga akan dijelaskan lebih lanjut dalam materi analisis kimia instrumen. Yang terakhir adalah metode khusus lain yang biasa dilakukan dalam analisis kuantitatif senyawa anorganik seperti metode fluoresensi sinar X, metode kereaktifan, dan metode kinetik. Metode-metode ini tidak akan banyak dibahas karena hanya sampel yang mengandung zat tertentu saja yang diuji dengan metode ini, dan pengujiannya pun sangat jarang dilakukan di kalangan para analis kimia. Dalam suatu pengujian, bisa jadi analisis yang dilaksanakan tidak berjalan sesuai rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika hal demikian terjadi, maka biasanya akan muncul kesalahan-kesalahan dalam analisis yang terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada yang dinamakan kesalahan tak tentu atau indeterminate error yang terjadi karena suatu faktor yang tidak dapat ditentukan secara pasti, seperti karena bencana alam, kebisingan, kerusakan alat elektronik, adanya getaran seperti gempa bumi, maupun perubahan kondisi lingkungan kerja. Jika hal-hal tersebut terjadi saat analisis, maka bisa jadi hasil analisis yang dihasilkan pun akan mengalami penyimpangan. Sumber kesalahan selanjutnya dikategorikan sebagai kesalahan tertentu atau determinant error, atau disebut juga kesalahan sistematik. Kesalahan ini dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu kesalahan metode atau analisis yang umumnya berasal dari adanya zat lain yang mempengaruhi hasil pengukuran sehingga menjadi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian,
Bisa juga bersumber dari kesalahan operasional yang umumnya terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan analis atau operator. Dan terakhir, bersumber dari kesalahan instrumental yang umumnya terjadi karena ketidakmampuan alat ukur untuk bekerja sesuai standar yang diperlukan. Dengan adanya sumber-sumber kesalahan tersebut, maka perlulah dihitung berapa besar kesalahan relatif yang terjadi dalam setiap analisis dengan rumus sebagai berikut. Demikian penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan analisis kimia yang terdiri dari perencanaan analisis, pengambilan sampel atau sampling, persiapan sampel untuk analisis, pemisahan senyawa pengganggu, pengukuran atau analisis, dan perhitungan, pelaporan, dan evaluasi hasil analisis. Kemudian, metode-metode analisis kuantitatif pada senyawa anorganik yang terdiri dari metode yang berdasarkan pada reaksi-reaksi kimia yang kuantitatif, pengukuran listrik, pengukuran sifat optis tertentu, dan metode-metode khusus lainnya. Serta tentang kesalahan dalam analisis kimia yang terdiri dari kesalahan tak tentu dan kesalahan tertentu. Mudah-mudahan penjelasan tersebut dapat semakin mempermudah Anda dalam melaksanakan kegiatan analisis, terutama dalam metode tetrimetri. Terima kasih.